Air susu dibalas dengan tuba. Itulah seloroh yang kini dirasakan Vena Melinda. Ia tak pernah menyangka pilihannya menerima pinangan Ferry Irawan 9 bulan silam kini harus berujung prahara. Sebelum tragedi berdarah menimpa, Vena memang merasakan bahagia. Ia bak menemukan sang pangeran yang membawa pelita setelah dirinya melewati masa-masa kesendirian selama 9 tahun lamanya. Pulau Dewata Bali menjadi saksi bisu, di mana Vena dan Ferry menyatukan cinta dalam ikatan suci pernikahan. Layaknya pasangan muda, keduanya tak ragu mengumbar kemesraan. Vena bahkan seperti tak peduli ketika suara-suara sumbang terus menggema meragukan ketulusan cinta Ferry Irawan. Dan kini semua seperti terbukti. Tindak kekerasan yang dilakukan Ferry Irawan seperti menjawab segala keraguan itu. Cinta yang dulu pernah bersemi kini berubah jadi bara api. Selain melaporkan Ferry dan kini telah berstatus sebagai tersangka, Vena juga menunjuk Hotman Paris sebagai pengacara seakan menunjukkan bahwa ia tak main-main untuk memenjarakan sang suami. Lantas, seperti apa perkembangan terkini ihwal kasus KDRT yang dilaporkan Vena Melinda? Benarkah apa yang menimpa Vena saat ini membuat keluarga besarnya ikut murka? Sosok pribadi Ferry yang temperamen dan emosional ya gitu. Jadi makanya pas dibilang Ferry KDRT tuh aku terkejut banget, kaget banget. Apa Ferry sekasar itu sama perempuan gitu kan. Kalau waktu berteman sama aku Ferry tuh caring banget gitu. Yang seperti dilihat di video-video mereka lah gitu. Memang caring orangnya dan dia berusaha untuk menyenangin hati orang terus gitu. Dengan candaannya dia, dengan lucu-lucuannya dia gitu. Bahkan bisa dilihat kan video-video sebelumnya betapa Vena tuh bahagianya bersama Ferry gitu kan. Jadi dia ngebela diri itu udah nggak bisa, dia tuh pasrah walaupun dia berkali-kali bilang, "Ma, gue bukan orang jahat, Ma." Ya aku percaya, tapi gimana menjelaskannya gitu kan, karena kan buktinya kan memang terlihat di medianya kan seperti itu. Sayangnya, sejak dugaan kasus KDRT yang menyeret Ferry Irawan mencuat, hingga ia ditetapkan sebagai tersangka, pria berusia 45 tahun itu tak juga muncul di hadapan kamera media. Bahkan saat para pemburu berita mencecarnya dengan banyak pertanyaan beberapa waktu lalu di wilayah Polda Jawa Timur, Ferry pun lebih banyak diam. Tak ada pembelaan atau pembenaran yang diungkapkan. Ferry yang biasanya banyak bicara, kini mendadak diam 1000 bahasa. Lusa, 16 Januari 2023, Ferry akan kembali dipanggil pihak penyidik Polda Jawa Timur dengan status barunya sebagai tersangka. Lantas, benarkah Ferry menyesal, terpukul, hingga jatuh sakit karena ancaman kurungan penjara kini sudah ada di depan mata? Di mana pula Ferry Irawan kini berada? Benarkah ia pulang ke rumah orang tuanya di daerah Bekasi? Aku cuma minta begini aja, Fer, nanti kamu harus ada bicara. Nggak bisa kamu diam gitu, biar kalau memang kamu kalau kamu nggak merasa seperti apa yang dituduhkan, kamu bicara supaya ada berimbang lah gitu. Ferry menghubungi saya via telepon, ya dia bercerita seperti mengadu lah ya, mengadu kepada kawan, kepada saya. Dia bilang, "Bang, bantuin saya. Karena tidak semua apa yang ada di pemberitaan itu benar, Bang." Terseretnya Ferry Irawan dalam kasus KDRT sejatinya bukan kali ini saja terjadi. Dari penelusuran tim Bestkis, ada sejumlah fakta mencengangkan yang ditemukan dari perjalanan masa lalu Ferry Irawan. Pertama, sebelum menikah dengan Vena Melinda, Ferry Irawan ternyata sudah 3 kali menikah. Pernikahan pertama Ferry ketika ia masih berusia 20-an. Kemudian Ferry menikah lagi dengan Novi Sintawati di tahun 2001. Dan pernikahannya yang ketiga dengan Anggia Novia terjadi di tahun 2009. Kedua, pernikahan Ferry Irawan dengan Novi Sintawati dan Anggia Novia sempat diwarnai isu KDRT. Bahkan
bahkan sampai menyeret Ferry ke meja pengadilan. Namun demikian, fakta-fakta masa lalu Ferry Irawan yang cukup kelam itu rupanya tak membuat Vena Melinda berpaling. Ia seperti telah dibutakan oleh cinta, hingga pada akhirnya Vena pun turut menjadi korban dan semakin memperpanjang daftar tindak kekerasan yang pernah dilakukan Ferry Irawan. Namun apa daya, nasi telah menjadi bubur. Cinta telah berubah menjadi derita. Dan tinggallah penyesalan yang kini dirasakan Vena. Ya, dia sangat depresi karena 3 bulan ini sudah lama dia pendam dan pertengkaran itu sudah terlalu sering terjadi dan sering terjadi dengan itu tadi, bekap, dorong. Terungkapnya perangai kasar Ferry Irawan terhadap Vena yang diduga tak hanya kali ini saja benar-benar membuat banyak orang tercengang. Tak hanya keluarga, namun juga Elma Theana, sang sahabat yang dulu menjadi perantara terjalinnya cinta Ferry dan Vena. Yang mengejutkan, percekcokan yang terjadi antara Vena dan Ferry kabarnya sudah cukup lama terjadi, hingga puncaknya pada 8 Januari 2023 lalu di sebuah hotel di daerah Kediri, Jawa Timur. Lantas, selain laporan polisi atas tindak kekerasan, benarkah Vena pun secepatnya melayangkan gugatan cerai ke pengadilan? Siapkah untuk kedua kalinya Vena kembali menjadi single parent? Ataukah demi bertahannya rumah tangga yang baru 9 bulan berjalan, Vena akhirnya memaafkan Ferry dan mencabut laporan? Ya, harapan aku sih semoga kalaupun memang mau bercerainya dengan baik-baik. Apalagi kan mereka saling cinta, pernah mencintai gitu kan. Mudah-mudahan bisa memaafkan dan melepaskan baik-baik juga, harapan aku gitu. Tapi sih kalau dari Ferry-nya sih masih mengharap bisa kembali ya. Sama kakak bakal selalu jagain mama terus semoga mama bisa mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia setelah ini.